Di Puskesmas Tanjung Pinang sudah terjadi kasus diare sebanyak 2.606 kasus. Rata-rata usia penderita diare adalah balita di bawah 5 tahun. Balita tersebut bergejala demam, menggigil, feses yang mengandung darah, rasa sakit di perut, mual atau muntah, buang air besar yang terkontrol, dan kembung di perut. Ibu dari balita rata-rata hanya memberikan susu formula, tidak mencuci botol susu dengan benar, serta kebiasaan orang tua yang tidak mencuci tangan saat menyuapi anaknya makan. Balita ini tinggal bersama orang tua di rumah, berlantaikan tanah, dan tidak memiliki akses jamban dan air bersih. Diare ini ditularkan melalui infeksi virus atau bakteri maupun dari sikap makan dan minum sembarangan. Penanganan yang terlambat berdampak pada dehidrasi pada balita serta kehabisan cairan sehingga dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini pun menjadi perhatian bagi para tenaga kesehatan dan masyarakat serta menjadi penyakit prioritas yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Untuk itu, tenaga promotor kesehatan mengadakan pertemuan dengan lintas program dan sektor di Balai Desa Tanjung Pinang. Pertemuan ini melibatkan tenaga perawat, gizi, bidan, kesehatan lingkungan, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan yaitu tenaga promotor kesehatan mengunjungi rumah kepala desa Tanjung Pinang untuk meminta izin dan mengundang kepala desa dalam pertemuan diskusi program KEDAS, Kegiatan Sehat Diare Tuntas, dalam upaya penanggulangan penyakit diare di Desa Tanjung Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Gina, Pak, tenaga promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan. Oh iya, saya masuk. Iya, Pak. Saya duduk. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Tujuan saya kemari itu untuk membicarakan program untuk penanggulangan diare di desa kita ini, Pak. Dan yang bisa saya bantu? Saya akan dari Dinas Kesehatan, saya diutus untuk melakukan program KEDAS, Pak. Program ini namanya Kegiatan Sehat Diare Tuntas. Nah, di dalam program ini kita akan melakukan banyak kegiatan seperti edukasi dan melakukan pembangunan jamban dan banyak kegiatan yang akan kita lakukan itu kita lakukan dari penyebabnya, Pak. Ya, kapan bisa dilaksanakannya? Kalau bisa dalam minggu ini, Pak, maka Bapak bisa, Pak. Dan kita membutuhkan kerjasama dari tenaga kesehatan lainnya yang ada di puskesmas di Desa Tanjung Pinang ini, Pak, dan dari tokoh masyarakat pun juga, Pak. Oke. Kalau bisa saya akan membuat surat undangan untuk nakes dan tokoh masyarakat lainnya. Terima kasih untuk bantuannya, Pak. Iya, sama-sama. Saya juga berharap begitu. Terima kasih juga atas bantuannya. Kalau begitu saya pamit undur diri, Pak. Iya. Saya harap on time ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, silakan. Selanjutnya, Kepala Desa membuat dan membagikan surat undangan untuk pertemuan kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh tenaga promotor kesehatan tadi. Siang ini, tepat pada hari Kamis, di Balai Desa telah berkumpul Kepala Desa, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Desa dan akan dilanjutkan oleh promotor kesehatan untuk menjelaskan kondisi diare di Desa Tanjung Pinang. Pertemuan ini menimbulkan pro kontra antara calon mitra. Misi Pak, Bu. Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di surat undangan telah ditentukan hari Kamis dan kita sudah ada di balai semuanya. Sudah ada tenaga-tenaga kesehatan sudah hadir juga ibu yang akan melaksanakan itu yang telah diundang oleh Gina itu ada salah satu tenaga kesehatan kemarin ke rumah saya. Nah, jadi dari surat undangan tersebut kita akan membahas akan disampaikan oleh Gina. Oleh Gina dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Gina Elia dari Tenaga Promosi Kesehatan
Kesehatan yang diutus oleh Dinas Kesehatan untuk menanggulangi penyakit diare yang ada di desa kita ini dengan program KADES. Nah, tujuan pertemuan kali ini adalah untuk membentuk kerjasama kita semua agar kita bersama bisa menurunkan angka diare di desa kita ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang diare di desa kita. Diare pada balita Tanjung Pinang yang mengkhawatirkan. Dari judulnya saja sudah dapat kita ketahui bahwa diare ini sangat gawat pada desa ini. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya, ditandai dengan peningkatan volume, keenceran, serta frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Nah, kasus diare balita mengkhawatirkan. Pada Riskesdas tahun 2018, 11% anak balita di Indonesia menderita diare. Dari laporan Dinkes Jambi 2018, 10.781 kasus diare pada balita di Jambi, dan pada puskesmas di desa kita Tanjung Pinang 2.606 kasus diare balita. Sangat tinggi angkanya ya Bapak dan Ibu semuanya, dan ini adalah desa kita ini angka 3 tertinggi di Jambi. Nah, setelah dijelaskan tadi bahwa penyebab dari diare ini yang pertamanya ada tentang malasnya ibu untuk menyusui anaknya dengan ASI eksklusif, malah lebih memilih untuk memberikan anaknya susu formula. Dari Ibu Gizi dan Ibu Bidan dan serta Ibu Perawat, apakah ada solusi untuk masalah ini, Bu? Izin Bu, saya selaku bidan di desa melihat bahwa kasus ini perlu diatasi dengan pemberian edukasi kepada ibu-ibu balita yang ada di desa kita ini. Karena tampaknya masih banyak ibu-ibu yang kurang tanggap dan tidak tahu bahwa ASI eksklusif lebih baik dibanding susu formula. Tampaknya program dari puskesmas belum efektif terjalankan. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Bidan, tetapi dilihat dari kasus ini, fokus permasalahan diare ini bukan hanya permasalahan dari pemberian susu formula saja, tetapi bagaimana tindakan siaga ibu kepada balita untuk penanganan diare ini dengan pemberian zinc dan oralit. Dan juga kita harus menekankan di daerah ini untuk pemberian zinc dan oralit tersebut. Nah, betul sekali Bu, itu yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kejadian diare pada balita. Jadi bagaimana prosedur pemberian dan penjelasan larutan oralit dan zinc ini, Bu? Izin Bu. Nah, begini rekan-rekan. Masalah pembagian oralit dan zinc ini sebenarnya sudah kita jalankan programnya selama 3 tahun belakangan ini. Namun di desa Tanjung Pinang ini permasalahannya masyarakat kita ini tidak berpartisipasi atau kurang sekali partisipasinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesehatan yang kita lakukan. Nah, berdasarkan dari kasus yang kita temukan tadi bahwa kasus diare lagi meningkat-ningkatnya kali ini. Nah, untuk itu kami selaku gizi perlu yang namanya menjalankan program pemantauan berat badan balita. Nah, tentunya pemantauan berat badan balita ini perlu kita lakukan bersama-sama dan bermitra dengan profesi lainnya. Benar sekali yang dikatakan oleh teman saya sesama gizi. Nah, kalau begitu apakah ada saran lagi dari ibu-ibu yang lain? Bagaimana jika kita adakan kegiatan sosialisasi bersama rekan-rekan di Posyandu? Karena yang dikatakan rekan gizi kita tadi bahwa program oralit dan zinc tidak berjalan dengan semestinya. Nah, berarti dari pihak gizi itu menyarankan untuk melakukan door to door, sementara dari pihak bidan menyarankan untuk sosialisasi di Posyandu. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Kita akan melakukan yang prosedurnya bagaimana? Maaf sebelumnya rekan-rekan, menurut saya kita adakan di Posyandu saja, sekalian dengan memberikan edukasi tentang pola asuh anak yang nanti akan saya sampaikan. Dan juga mendata balita yang terjangkit diare, takutnya masih ada balita yang belum terdata. Sekalian nanti jika ada balita yang terjangkit diare, saya bisa langsung memberikan perawatan komprehensif. Betul Bu, kalau begitu saya dan Bu Ulan akan memberikan edukasi tentang MPASI yang baik untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Nah, saya setuju juga Bu, dan untuk medianya yang Ibu butuhkan bisa langsung dilaporkan ke saya dan saya akan membuatkannya. Nah, itu sudah selesai untuk ASI eksklusif, pemberian oralit dan yang lainnya. Dan selanjutnya yang penyebab utama dari diare ini adalah tidak adanya jamban dan penyediaan air bersih di desa ini. Jadi bagaimana
dari pihak kesehatan lingkungan, bagaimana Bu Faya dan Bu Fani? Apakah ada solusinya? Saya dan Fani dari pihak kesehatan lingkungan akan merencanakan untuk membangun jamban dan penyediaan air bersih di desa ini. Kita akan melakukan program PAMSIMAS. Program PAMSIMAS ini ada 5 ruang lingkup: pemberdayaan masyarakat tentang CTPS dan pengembangan kelembangan daerah dan desa, peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi, penyediaan saluran air minum dan sanitasi umum. Kami juga akan menjalankan program ini dengan kelompok pengelola air minum dan sanitasi. Untuk pembangunan jamban sehat, tentu kita membutuhkan bantuan dari pihak kenagarian. Dan kemudian kami dari pihak kesehatan lingkungan akan memantau untuk pembangunan atau pembuatan jamban sehat itu apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Baik, kalau begitu itu sangat bagus Bu. Nanti saya akan membantu untuk menghubungi pihak kenagarian dan juga menyiapkan seperti yang tadi dikatakan media yang dibutuhkan. Baik, untuk pertemuan dengan pihak kenagarian akan saya follow up Bu. Terima kasih, sama-sama Bu. Nah, untuk sumber daya dari masyarakat dan partisipasi dari masyarakat, saya butuh bantuan dari Bapak Lian. Tenang saja Dek, saya akan membantu menggerakkan semua masyarakat untuk program ini. Pastinya juga dibantu Bapak Habibi selaku Kepala Desa. Ya kan Pak Habibi? Iya. Terima kasih banyak Bapak Rian dan Bapak Habibi. Nah, jadi semua penyebab yang menimbulkan diare sudah kita temukan solusinya. Itu menyimpulkan, yang pertama kita melakukan edukasi, yaitu mencakup ASI eksklusif, cairan oralit dan zinc. Selanjutnya pola asuh anak dan menu MTASI dan CTPS. Yang kedua, pemantauan berat badan balita dilakukan saat posyandu. Yang ketiga, kita akan melakukan pendataan balita yang terkena diare yang dilakukan oleh Bu Yola. Yang keempat, pembangunan jamban dan penyediaan air bersih dengan program PAMSIMAS. Dan yang terakhir, peningkatan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Dengan banyaknya kegiatan Kesdas tadi, saya harapkan kita bersama dengan melakukan kerjasama ini juga bisa menurunkan angka diare di desa kita ini. Apa ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Izin bertanya Dek, berapa lama kerjasama kita ini Dek? Nah, program ini akan berjalan selama 6 bulan Pak. Setuju Bapak dan Ibu semua? Setuju. 6 bulan untuk masa percobaan, nanti kita akan melakukan evaluasi apakah cocok atau tidak untuk masyarakat kita. Nah, betul sekali Bu ya. Satu lagi Bu Dina, kapan kita akan melakukan kegiatan ini? Saya akan mempersiapkan semuanya mulai dari sekarang Bu, mulai dari medianya dan pihak-pihak yang akan kita hubungi nanti, dan saya akan menggambarkan kepada Bapak dan Ibu semua secepatnya. Ya bagus kalau begitu Dek, saya sangat mendukung program ini. Pertanyaan saya, bagaimana jika terjadi konflik? Nah itu. Itu akan kita selesaikan dengan bermusyawarah, Pak ya. Baik, setuju. Saya setuju Pak. Nah, baik Bapak, Ibu dan Bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian, waktu dan kesempatan pada hari ini. Selanjutnya kita akan menandatangani MOU, menandakan bahwa kita sudah resmi melakukan kerjasama. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bu. Silakan Bu. Baik, dengan kita sudah menandatangani ini bahwa kita sudah resmi melakukan kerjasama. Saya berharap kita melakukan kerjasama dengan semestinya, dan selanjutnya kita akan melakukan sesi pertemuan sama ya Pak. Iya. Jempol. 1, 2. Terima kasih ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Bapak Kadis. Ya, terima kasih kepada Devina dan Ibu dan Bapak yang telah hadir pada di surat undangan yang telah diberikan. Semoga rapat kita yang apa yang telah kita lakukan dapat merubah peningkatan diare supaya bisa di Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang ini kita bisa menurunkan angka diarenya, jadi prevalensinya tidak tinggi lagi ya. Amin. Jadi kami ya, dari saya Kades Kepala Desa Tanjung Pinang
Ya, semoga dapat menurunkan angka DRE. Semoga Tanjung Pinang maju.